Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah filsafat ilmu akan memaparkan materi matkul kita yang berjudul filsafat ilmu dan logika yang dibimbing oleh Bapak dosen kita, Bapak Khairuza M. Kurniawan MPD. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengambil 2 poin. Yang pertama kita akan membahas tentang filsafat ilmu itu sendiri, dan nanti poin kedua kita akan membahas logika. Poin pertama itu filsafat ilmu. Yang pertama, filsafat seperti pengertiannya sudah lampau bahwa filsafat itu adalah berpikir mendalam sampai ke akar-akarnya. Dan di sini juga diterangkan filsafat diartikan secara etimologi juga bisa diartikan dengan cinta, kebijaksanaan atau kebenaran, yang disebut juga dengan love of wisdom. Yang kedua itu pengertian ilmu. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab alimaya ilmu ilman. Di sini ilmu mempunyai pengertian dalam kamus bahasa Indonesia diterangkan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang atau dalam pengetahuan tersebut. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari filsafat dan ilmu sendiri, di sini kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan dari filsafat dan ilmu, yaitu keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Kemudian, kalau objek material filsafat itu adalah bersifat universal atau umum, ini segala sesuatunya yang ada. Sedangkan objek material ilmu itu adalah bersifat khusus dan empiris, yaitu ilmu hanya berfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak. Yang kedua, persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu yang kedua yaitu keduanya mempunyai metode dan sistem. Nah, letak perbedaannya yaitu filsafat membuat pertanyaan lebih jauh, lebih mendalam, berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari, sedangkan ilmu bersifat diskursif. Diskursif di sini yaitu menguraikan secara logis, yang mana dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Persamaan yang ketiga yakni keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Terus perbedaan selanjutnya yaitu kalau objek formal dari filsafat bersifat non-fragmentaris, yakni mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, tidak sempit. Jadi itu dalam pencariannya itu secara luas. Sedangkan objek formal dari ilmu sendiri itu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Kemudian ada yakni mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan dari ilmu itu sendiri. Yang kedua, memahami secara pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. Yang ketiga, mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Ini sekilas dari tujuan filsafat dan ilmu. Untuk poin kita yang kedua, yakni kita membahas tentang logika. Logika sendiri itu mempunyai pengertian sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yang berarti logos, yang mempunyai arti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Dalam macam-macam di sini kita sebutkan logika itu ada 2, logika alamiah dan logika ilmiah. Kalau logika alamiah itu sudah ada kemampuan berlogika yang sudah ada sejak manusia itu lahir. Sedangkan logika ilmiah itu lebih bersifat memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Jadi dengan adanya logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, dan lebih mudah, dan lebih aman. Pembagian logika menurut Delianki itu ada 5 poin. Yang pertama, logika makna luas dan makna sempit. Di sini logika makna sempit itu diartikan
dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal, yaitu mempelajari asas-asas penalaran. Sedangkan logika dalam arti yang luas itu pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, serta meliputi pembahasan mengenai logika itu sendiri. Dan yang kedua, logika deduktif dan induktif. Logika deduktif sendiri yaitu logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yaitu suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kepastian dari pangkal pikirannya, sehingga betul menurut bentuknya. Sedangkan logika induktif yaitu logika yang mempelajari asas penalaran yang benar dan sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan yang umum. Yang ketiga, logika formal dan logika material. Logika formal mempelajari asas aturan atau hukum-hukum berpikir yang harus didapati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material itu mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mempunyai kenyataan praktis yang sesungguhnya. Yang keempat yaitu logika murni dan logika terapan. Logika murni merupakan suatu pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian. Sedangkan logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, filsafat dan juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kelima yaitu logika filsafati dan matematik. Logika filsafati dapat digolongkan sebagai suatu ragam atau bagian logika yang berhubungan dengan bidang filsafat. Dengan logika matematik merupakan suatu ragam logika yang menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindari makna ganda. Demikian itu adalah pembagian logika menurut Delianki. Sedangkan menurut Haji Mandiri, pembagian logika ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama yakni dari segi kualitas, yang di situ mencakup logika naturalis dan artifisialis, dan yang kedua dari segi metodenya, yang mencakup logika tradisional dan logika modern, dan yang ketiga dari segi objeknya, yang mencakup logika formal dan logika material. Pembahasan terakhir dari makalah kita kali ini yaitu manfaat dari logika itu sendiri. Yang pertama, logika membantu manusia untuk berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur. Yang kedua, membantu setiap manusia yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, dan metodis. Yang ketiga, kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Dan yang keempat, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Sekian pemaparan makalah dari kelompok kami, kurang lebihnya akan mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes terus piye, Mbak? Kuwi to. Jeda ya, lah ya wis bar.